Halo teman-teman, aku pengen share sedikit mengenai ada inisiatif baru yang digagas dari pemerintah ya, mengenai kolaborasi untuk kecerdasan artifisial Indonesia. Ini akan ada event sebentar lagi ya, AI Innovation Summit yang kalian bisa lihat lebih lanjut ya di websitenya. Kalian bisa daftar juga langsung di sini ya. Nanti kalian lihat aja di sini. Oke, nah ini ada pendaftarannya. Kalian ikutan ya. Jadi kita nanti akan berkolaborasi bersama melalui event ini dan akan ada kita bisa submit juga, ada pameran juga ya, dan kalian bisa submit tentang apa namanya inovasi kalian ya. Jadi kalian bisa submit itu. Nah ini sebenarnya berhubungan dengan visi Indonesia 2045 ya, Indonesia emas, dan dasarnya adalah landasannya ini adalah strategi nasional mengenai kecerdasan artifisial Indonesia ya. Ini ada beberapa bab yang aku coba jelasin ya. Karena aku terlibat juga di dalam salah satu penulis di bagian yang ini. Bagian data dan infrastructure, karena basicku adalah engineering, jadi fokusku di sana. Nah, sekarang aku coba jelasin ya. Ini adalah bukunya, mungkin teman-teman bisa baca nanti karena ini cukup jelas dijelaskan, dipaparkan ya. Tim penyusunnya juga dari orang-orang pinter yang ada di Indonesia ya, dan aku terlibat di sini ya. Event ini memang ya ada salah salah tulis lah ya, tak ada gading dan tak retak, ini kan waktu aku dikata ya. Nah sekarang kita lihat latar belakangnya sebenarnya adalah pemanfaatan AI untuk menuju Indonesia yang eh, emas ya. Ya, visi Indonesia 2045, Indonesia emas. Karena semua negara juga udah mempunyai program untuk kecerdasan buatan. Nah, visi Indonesia emas itu adalah pembangunan manusia. Udah pastilah ya, kita SDM kita itu sangat banyak ya. Mungkin nggak bisa dibilang SDM lagi karena apa namanya, sekarang udah ada yang namanya potensi insani ya, potensi insani ya. Jadi manusia itu memang punya creativity dan empati ya. Jadi berbeda dengan apa kayak sumber daya alam gitu ya. Nah, human capital or something. Penguasaan iptek ya, teknologi ya, ekonomi juga, pemerataan ya, ketahanan nasional, dan tata kelola ya. Ini untuk administrasi, pelayanan publik dan yang lain-lain. Di sini ada program-program prioritas seperti ketahanan ekonomi dan yang lain-lain, tapi aku lebih apa namanya? Lebih highlight di sini karena ini adalah topik yang menarik buatku ya, ke dalam bidang pendidikan formal dan non formal ya. Infrastruktur, lingkungan hidup ya, tentang sustainability ya, green energy, renewable, dan juga mengenai perubahan iklim ya atau climate change di sini ya. Dan sekarang ya COVID ya, healthcare ini kan, dan apa namanya, Hankam ya. Ini ada Making Indonesia 4.0, industri-industri yang digalakkan makanan dan minuman, tekstil dan papan, otomotif, kimia ya, which is ini chemical, elektronik ya, untuk teknologi kita, terutama yang elektronik. Karena itu sangat membantu kita untuk melakukan otomasi, industri, dan juga efisiensi. Karena dibantu mesin yang bisa melakukan konsisten ya gitu ya, melakukan hal yang konsisten ya. Nah, ini ada ketahanan pangan, energi yang tadi aku bilang ya, new energy, renewable kayak solar panel ya kan, wind turbine dan yang lain-lain. Kesehatan dan obat ya, ini kita karena kena COVID ya, dan itu masalah global dunia, dan untungnya kita udah
mulai recover ya totally as a country ya. Nah, teknologi, informasi dan komunikasi ini juga penting ya karena semuanya serba digital sekarang ya. Dengan COVID ini sebenarnya ada pelajaran yang bagus untuk digitalisasi ya, transformation ya. Dan sebenarnya kemarin itu nggak transformation sebenarnya ya, lebih kayak revolution kasih cepet banget gitu ya. Kalau evolusi kan lambat ya. Tapi ini dia bisa di-accelerate gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau akselerasi itu mungkin gitu ya. Tapi jangan sampai kepepet sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah pembangunan nasional dan ini nanti akan berhubungan dengan industri hijau ya. Dan juga pemindahan ibu kota karena ibu kota yang baru akan green, smart, beautiful, and sustainable ya. Jadi katanya kan itu full teknologi ya, tapi kita harus menjaga budaya kita juga ya, identitas bangsa dan juga sustainability ya, karena ini sangat penting banget bukan hanya kita tapi untuk dunia karena kita punya banyak kontribusi apa namanya hutan juga ya yang harus kita lindungi juga karena itu penting untuk dunia gitu, bukan hanya untuk kita sendiri. Jadi industri juga harus lebih cermat memperhatikan itu dan banyak teknologi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk controlling our usage for utilization dari hutan gitu ya. Ini ada satu data juga yang aku kemarin coba bahas. Aku juga masih belum tahu statusnya ini gimana. Satu data Indonesia, ya kan. Dan aku udah baca ini, mostly basically dia fokusnya lebih ke governance dan juga data storage dan data sharing ya. Aku nggak tahu ini akan mencakup infrastructure atau hanya metadata atau hanya memang untuk privacy policy untuk hal-hal yang memang restriction dan juga sharing data dari internalnya pemerintah open ke publik atau dari company ke government dan yang lain-lain. Itu masih arahnya masih membingungkan menurutku karena implementasinya juga aku masih belum melihat yang signifikan di sini ya. Ini juga untuk elektronik ya, untuk membantu kita sebagai penduduk juga ya. Misalnya kayak ngurus-ngurus KTP dan yang kartu keluarga itu kan biasanya ribet ya. Dan yang lain kita memang harus ikut prosedur, tapi alangkah baiknya kalau misalnya human itu nggak jadi bottleneck gitu karena hal-hal yang membosankan dan memang robot bisa mengerjakan ya, kenapa nggak di offload ke sana gitu ya kan, karena manusia harusnya tujuannya bekerja kreatif, jangan kerjaan robot dikasih ke manusia gitu jadi manusianya nggak kreatif gitu. Nah ini pandemi ini paling sentral untuk sekarang ya, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa ya, apakah ini sudah benar-benar selesai, sepertinya enggak gitu ya, tapi kita gimana mitigasi makin lama makin advancing our medicine ya dan healthcare gitu ya, deteksi ya kan, diagnosa mungkin bukan hanya COVID aja dan monitoring pasien dengan menggunakan teknologi pelacakan ya, proyeksi ya, forecast ya, dan obat-obatan dan vaksin ini kita harus memang benar-benar innovate di sini ya dengan bantuan chemistry dan juga yang teknik industri kimia sebenarnya. Oke, nah sekarang aku bahas tentang SWOT ya, strength, weakness dan yang lain-lain. Di sini ada mengenai tenaga kerja ya. Ini aku very take very big interest in the tenaga kerja karena memang aku semua orang pasti butuh kerja dan perusahaan pun butuh individu yang bisa menjalankan tugas untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan bersama dari perusahaan itu atau institusi ya. Dan ini aku juga interest ya di infrastructure karena ya basicku engineering dan banyak juga community yang kami involve di dalamnya dan itu semua berhubungan dengan data engineering dan juga
hal-hal yang berbau dengan software engineering. Jadi memang harus dibantu dari engineering dan dari sainsnya, karena setiap produk itu pasti naiknya ke production gitu. Apakah dia jadi hal yang bisa kasih social impact, ya tetap harus ke production dulu gitu. Nggak bisa langsung misalnya dalam research doang, tapi implementasinya ada investment gitu ya, dan building, dan akhirnya productionalization gitu. Nah, ini pelatihan ya, ini untuk non formal, dan kolaborasi antara ekosistem itu terbentuk kan karena ada interaksi antara beberapa komponen gitu ya. Jadi ada pemerintah, ada university, ada juga industri dan komunitas ya. Kayak di Indonesia kan banyak komunitas kayak Data Science Indonesia, Data Engineering Indonesia, Machine Learning gitu ya. Banyak ya komunitas-komunitas software engineering juga banyak gitu, karena itu semuanya bagian dari engineering dan juga science ya. Nggak hanya di university, tapi ada yang bidang-bidang profesi lainnya. Nah, ini ada mengenai ketenagakerjaan kalian bisa baca, dan banyak hal yang memang harus kita benahi ya. Nah, di sini juga banyak inovasi. Nah, sekarang ya, ini adalah yang akan dibahas di sini ya. Ini ada etika kebijakan, itu di bab 3 ya. Ada juga lagi, maaf, ada etika kebijakan, terus tadi pengembangan talenta, yang ini aku very interest, dan infrastructure and data itu ada di sini ya. Dan bab 6 ada tentang riset dan inovasi. Bidang yang menjadi prioritas adalah kesehatan nomor 1 pasti. Birokrasi supaya nggak banyak masalah ya, keterlambatan lah, inilah repot lah, terus habis itu nggak bisa online lah, harus pakai kertas gitu ya kan. Tapi kita kan mau go green gitu. Jadi kita kalau bisa ya minimalisasi kertas, makanya ini aku nggak apa ya, udah mulai jarang ngeprint juga gitu, atau beli buku. Kalau bisa beli, aku beli buku digital sekarang, bisa dibaca di tablet dan yang lain-lain ya. Itu very basic tapi membantu dengan banyak banget sebenarnya. Riset dan pendidikan ya, pendidikan, riset pasti, ini sumber daya manusia or potensi intani. Pangan dan mobilitas ya, pangan berarti agriculture ya, agriculture dan aquaculture, agriculture and aquaculture ya. Jadi ya cocok tanam budidaya di darat dan di laut ya, atau di danau, di perairan, karena memang kita kan negara maritim kan. Jadi luas lautan kita itu luas banget gitu, dan itu memang harus kita manfaatkan gitu. Dan nggak semua negara punya kayak gitu kan, pulau kita banyak banget gitu. Tapi ya fokusnya ya tetap aja di akhirnya di human gitu. Infrastrukturnya udah ada ya, karena kita punya duit gitu kan. Walaupun kita memang masih butuh investment, karena nggak bisa kita sanggupin dari dalam juga gitu, karena butuh investment, dan juga devisa kita harus diperbanyak juga gitu ya. Nah, ini ada strateginya ya. Ini etika kebijakan, ini lebih ke policy ya kan, parameter kita untuk melakukan strategi mengimplementasikan strategi ini. Ini talent yang aku concern ya. Ini kita ya basically kalau misalnya orang itu masih di bangku pendidikan dari TK apa itu masih bisa dipaksa gitu ya. Dan itulah waktu di mana kita bisa ngetrain orang supaya mereka bisa learning how to learn gitu ya. Jadi ya yang dipelajarin ya fundamental gitu ya, bukan tools. Nah, jadi pola pikirnya di situ, curiosity, terus problem solving, digital literacy, financial literacy, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngajarin kayak model dulu gitu. Yang penting kita gimana supaya dia bisa berdiri sendiri gitu.
cara berpikir yang benar, membaca gitu ya, mengambil makna ataupun memberikan makna terhadap apa yang kita baca gitu, karena buku bisa aja salah ya kan, makanya gurunya juga harus pinter. Nah itu yang aku concern gitu loh. Nah jadi jangan sampai kita bunuh potensi anak itu waktu dia di kuliahan atau di universitas dan SMA, SD, SMK, playgroup gitu ya. Jadi kita bangun curiosity-nya, bukan jadi dibunuh gitu loh dengan melakukan pekerjaan robot gitu. Ini kerjain, ini apa gitu. Tapi masalahnya apa ya gitu kan. Nah, jadi di situ sampai ke university dan pendidikan perguruan tinggi dan lanjut. Masalahnya adalah sekarang kita punya lulusan yang banyak ya. Banyak juga yang nggak kerja. Makanya dengan program prakerja pemerintah kita bisa mendukung juga gitu loh. Nah jadi setelah itu terjadi, kalau misalnya anak itu sudah keluar dari bangku pendidikan, nah itu susah maksanya gitu loh, ya kan? Karena dia bisa bebas menentukan apa yang dia mau gitu ya. Ya udah, aku nggak bilang terlambat ya, cuma maksudnya memaksakan disiplin setelah kita itu free dari university, so it's quite difficult gitu loh. Jadi eh, tapi apa yang akan kita lakukan ya mungkin dari pendidikan non formal gitu ya, dari pemerintah atau dari swasta, industri dan yang lain-lain gitu, dengan harapan kita bisa ngasih insentif kenapa aku mau belajar gitu loh. Karena kan kita harus tahu kalau belajar itu sebenarnya nggak enak gitu ya kan. Yalah, nggak enak, makan lebih enak kan gitu. Cuma maksudnya adalah orang itu pasti mikir what is in for me gitu, apa sih buatnya, untungnya buatku gitu. Kalau di kuliah sekolahan kan dia harus lulus nilai gitu kan, itu parameternya gitu, dan dia dari situ dipaksa ya kan, ada sedikit paksaan gitu, tapi di dalam paksaan itu dia harus dibuat gitu ya, dibuat suka. Belajar itu menyenangkan ya kan, dia bisa learning how to learn dan continue to do so gitu. Jadi setelahnya dia ya bisa belajar untuk belajar dan pengen gitu ya, pengen terus gitu. Jadi itu juga kayak habit gitu, baca gitu ya, baca buku, terus mengerti, kerjain soal, exercise, study case, teamwork gitu, itu banyak lah. Tapi setelah dia tamat, kalau misalnya dia gagal di sekolah, dalam artian gagal, curiosity-nya nggak berkembang, talentanya mati, ya kan, potensinya itu hancur, mau nggak mau pendidikan non formal ya. Dengan di situ dengan harapan ya kita harus bikin kondisi di mana dia itu maksimalkan potensi yang ada di dia untuk saat itu. Jadi kita nggak bisa lagi, ya bisa sih sebenarnya mungkin, cuma maksudnya kan kita nggak bisa paksain orang setelah dia kelar apa namanya, kelar kuliah dia memang nggak tertarik dengan apa yang udah dijalaninya selama 4 tahun dan juga sampai dari SD gitu ya. Ya pada akhirnya dia harus bekerja ya. Kita yang bisa kita lakukan adalah apa? Karena tujuannya ini akselerasi kan. Jadi istilahnya everyone is good at something ya. Jadi kita lihat itu apa dan maksimalkan di situ. Nggak semua juga kan. Maksudnya kalau misalnya AI ini kan pasti ada banyak kerjaan sebenarnya. Misalnya kayak untuk ngumpulin data, ngecekin data juga ada gitu loh. Jadi kita lihat oh apa yang dia bisa, terus kita mau bawa kemana gapnya gitu kan. Jadi nggak bisa kita paksa, enggak lo harus belajar matematika, ini ya. Ya bisa sih, cuma nggak kelar-kelar dan dia suffer. Even pun dia misalnya bisa, tapi tetap nggak bisa melakukan itu sebagai sumber pencarian dia dan kontribusi ke nasional gitu. Jadi kita harus lihat juga dan nggak bisa terlalu ideal juga di sini gitu ya. Jadi ya yang penting kita bisa jalani ini kan, yang kita lihat kan sistem ya, nggak hanya kayak individu ini harus gini ini, nggak sistem thinking kan. Jadi setelahnya eh, kalau misalnya otomobil dia akan ada part-part gitu ya, nggak semua part itu memang ya
harus the best dari setiap mobil gitu, nggak digabungin, nggak bisa karena kita harus global optimal. Nah, global optimization, nah di sini kita lihat part-part mana yang bisa cocok di mana gitu. Nah itu tanggung jawab dari bersama lah ya, kontribusi bersama, karena ada 4 komponen itu ya di Korika itu. Jadi quadruple helix namanya. Jadi ada government ya, university, industri, dan community gitu. Community profesional, pendidikan dan lain-lain, whatever. Oke. Nah, sekarang ini kita butuh pekerja, peneliti, wirausahawan ya. Jadi kita butuh komponen-komponen ini dan juga capital ya. Kita perlu itu ya. Nah, sekarang infrastructure. Nah, ini topik yang aku juga tertarik yang mengenai engineering ya. Engineering part, gimana caranya AI research itu bisa dibawa ke production gitu kan. Selalu aku mikirinnya di production gitu. Jadi barang nggak gitu, bisa dipakai nggak, robust nggak, terus istilahnya dia kalau misalnya apa fault tolerance nggak, apa segala macam, dan yang paling penting customernya happy. Itu aja, nggak peduli mau SLA mu itu mau 99,9, cuma kalau customer mau happy nggak guna juga gitu kan. Itu udah kejadian banyak sebenarnya. Oke. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan cloud computing dengan catatan sesuai dengan standar budaya dan juga sustainability dan juga policy, yang privacy policy, data, keamanan data, dan yang lain-lain. Satu data juga harus dimaksimalkan ya. Dan connectivity dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain juga itu harus jelas, karena perlu hub ya yang jadi integration point ya. Kalau misalnya decentralized is fine ya, tapi karena kita butuh kontrol juga ya, nggak mungkin konsensus semua gitu kan, karena kita harus mencapai tujuan bersama juga ya. Even pun dengan adanya teknologi blockchain atau decentralized autonomous organization, it's very tricky to implement in the government gitu, karena kita harus menjaga kalaupun misalnya pakai smart contract itu harus memang benar-benar robust dan memang ada formal method untuk provingnya, kalau enggak bisa berantakan gitu kan, ada celah hancur kita. Nah, sekarang riset dan industri, nah ini dia, kita perlu infrastructure gitu ya, itu pasti ya. Sesudah infrastructure ada orang yang ngerjain gitu. Kalau nggak ada orang yang ngerjain tapi nggak ada infrastructure pipeline-nya, nggak jalan juga gitu. Sama kayak misalnya Pak Presiden kita pertama kali kan term pertama dia fokusnya di infra gitu. Supaya ada juga dulu kan gitu. Maksudnya istilahnya ya digenjot lah duit ke situ supaya jalan dulu. Kalau enggak ya nggak ada wadahnya. Sama kalau misalnya kita software engineer gitu ya. Kami dulu distributed system, even decentralized. Kita itu yang pertama kita sediakan itu ada lingkungan environment end-to-end pipeline, atau yang kalian mungkin pikir DevOps or something ya, DevOps culture sebenarnya. Cuma maksudnya ya ada continuous integration, delivery apa segala macam, dan juga ada rules yang memang harus di follow gitu ya. Kalau bisa rulesnya itu di enforce in the tools gitu ya. Jadi tools itu kan konstan dia ngingetin gitu. Apa nih submit apa gitu. Jadi kayak personal assistant gitu. Nah, dengan cara itu kita bisa mengikuti rules tanpa sadar lagi gitu. Jadi habit, jadi disiplin sendiri gitu kan. Dengan adanya continuous integration, harus ada testing dan yang lain-lain, itu ada pipeline-nya gitu. Nah, baru kita hiring orang. Ya kan? Karena nggak semua orang mandiri gitu loh, nggak semua orang bisa disiplin. Nah, tapi sistem itu mendisiplinkan dia. Kalau misalnya dia nggak bisa, dia pasti resign, ya kan? Which is fine, nggak apa-apa gitu. Karena nggak semua orang yang resign dari suatu tempat nggak betah di situ dia jelek semuanya, enggak lah. Ya, jadi setelahnya dia mungkin jelek di perusahaan itu, cari tempat lain mungkin lebih bagus gitu, nggak apa-apa gitu. Masih jadi setelahnya nggak kita bisa blaming. Kalau dia itu hancur di sini ya hancur selamanya, enggak lah ya. Manusia itu dinamis banget gitu, kita nggak tahu dia bisa apa kan, itu proses discovery gitu. Nah, jadi setelah itu ada infrastrukturnya, ada data pipeline, ada toolsnya, ada apa segala macam yang didesain untuk bisa dipakai bersama kan. Itu nanti ada sharing resources ya. Jadi
yang nggak boros-boros listrik banget gitu, artinya idle gitu CPU-nya, idle GPU-nya pas nggak dipakai gitu ya, listriknya habis gitu, even kita di cloud ya bayar gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan ini dengan baik gitu. Oke, nah sekarang kalau kalian lihat di sini ya, ini aku rasa udah menggambarkan tadi apa yang gue bilang ya. Jadi setelahnya ada infrastruktur, ini pilarnya ya, data infrastructure ya. Ya butuh lagi GPU ya, butuhlah pipeline dari research ya, misalnya yang kalian kenal dengan nama MLOps ya, machine learning operation. Jadi gimana sampai akhir, terus AI productionization dan monitoring itu agak sedikit berbeda dengan yang konvensional kan, karena dia modelnya itu udah probabilistik, nggak deterministik. Nah, terus juga skill yang dimau beda ya kan, talentanya seperti apa, karakternya Indonesia gitu, pelajar Pancasila katanya. Jadi ekosistem data infrastructure yang bisa dipakai untuk apa namanya, talenta-talenta kita bekerja, dan talenta-talenta kita bisa dikembangkan juga di situ. Kalau misalnya mereka server juga nggak punya gitu loh, nah ya juga kecerdasan buatan datanya pasti banyak ya kan. Untuk saat ini ya deep learning butuh banyak data gitu. Terus istilahnya nggak ada tempat penyimpanan data, terus laptopnya juga nggak mumpuni, ya mau gimana belajarnya gitu loh. Ya kan nggak mungkin kita hanya pakai Jupyter Notebook ya kan. Kita butuh something real, the real data untuk belajar gitu. Nggak hanya kayak generate camouflage gitu. Jadi bisa juga dikontribusikan dari industri. Kan banyak sekarang AI company kita misalnya kayak kata.ai, mereka punya dataset. Nah itu gimana supaya bisa dikontribusikan ke sini, atau bahasa kita banyak kan, banyak misalnya kayak prosa.ai dan yang lain-lain gitu, kenapa nggak dipakai gitu, atau Noteflux dengan computer vision ya, di share bagian-bagian yang memang layak di share gitu, karena kan company punya edge namanya gitu ya, yang bikin dia itu unik dari company yang lain. Ada yang hal yang nggak bisa di share, which is fine ya kan, dan ada yang hal yang bisa di share gitu. Jadi itu dicari benang merahnya. Dengan adanya infrastruktur, semua orang bisa sharing data di sana dan mendukung satu data juga, dan juga bisa anak-anak bisa belajar di sana gitu ya. Jadi nggak perlu install macam-macam di laptopnya juga gitu. Tapi yang penting kan mindsetnya itu harus dibangun gitu. Jadi ini adalah penjelasan dari pendahuluan. Nanti aku akan jelaskan bab kedua ya. Jadi kita sama-sama bahas ini supaya masing-masing paham ya. Artificial intelligence itu apa gunanya, dan juga program-programnya apa-apa aja, supaya nanti kita bisa menyesuaikan kita mau ngisi apa di sini gitu. Dari sisi informatika ya, karena bidang kita kan informatika ya. Tapi kita berusaha untuk encourage orang atau generasi-generasi muda untuk doing something for the country gitu ya, Indonesia. Oke ya, thank you, see you next time. Mungkin bahasanya serius, tapi kita bisa ya, Indonesia bisa menuju Indonesia emas. Thank you, bye.